Sejarah baru dicetak pelatih sepak bola timnas Indonesia, siapa lagi kalau bukan Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan ini menorehkan prestasi dengan menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia lolos ke ajang Piala Asia di 3 kelompok umur yang berbeda. Jadi bukan hanya satu saja dan pastinya ini sangat membanggakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pertanyaan Bang soal polemik Sinteyong belakangan ini, coba komentarnya apa Bang? Sinteyong itu harus dipecat. Dia tidak bisa mengajarkan anak-anak skill individu untuk buat gol. Kita kebobolan dan kita tidak hanya melihat bola saja, tidak melihat manuvernya orang. Apa yang direkomendasikan dari Justin itu, Justin ini pemain bola bukan? Ketemu sama saya, jadi itu salah besar. Ya, ruang ganti ini harus sejuk. Ruang ganti ini harus sejuk. Terutama STY lah. Ya. Tapi kan sekarang, wah berita-berita ini luar biasa ini. Ya kan. Digoreng habis. Digoreng habis kan, pro kontra, para netizen semua juga, pengamat juga. Kan udah pasti Bung, Juni kontraknya habis. Iya Juni. Selesai kontraknya. Dan STY mengatakan dia hati dia masih di Indonesia. Oke, kalau bilang dia wajar, kalau ada yang mengatakan wah ini ada negara lain tahu, ya biasa aja itu sebenarnya. Sebenarnya biasa ya Bung ya? Iya, menurut saya sih ada tawaran biasa. Bahwa tawaran di tengah-tengah tugas ada tawaran, itu hal yang biasa. Mengaku, ya, saya ada tawaran, ya, tapi bukan berarti dia akan pindah. Wajar aja negara lain itu tawar. Cuma kita ini kan langsung digoreng habis apa semua. Karena STY itu ternyata ya dia masih cinta dengan Indonesia. Dia menghormati komitmen dia dengan ketua umum, dia jaga benar. Dia tahu sampai bulan Juni. Soal nanti ada yang lain mau nawarkan itu nanti. Tapi kan masih berproses ini sampai di bulan Juni dan saya yakin akan diperpanjang. Feeling saya. Ini dapat bocoran dari mana nih Bung Ropan? Nggak ada bocor apa, tapi ini kan kalau feeling aja. Feeling. Ya, yang sependapat dengan Bung Ropan banyak juga, baik pengamat maupun netizen, bahwa akan diperpanjang. Menurut saya, ya, dia akan diperpanjang. Dan saya yakin ya, STY kan mengatakan dalam kesepakatan dengan Pak Erik, ini kalau 8 besar bahkan memungkinkan untuk ke semifinal. Udah nggak usah pergi ke semifinal, 8 besar. Tapi kalau semua itu ada, saya yakin sekali boy, 8 besar. Dan kalaupun ini nggak ada, yang terburuk lagi kita bicara, gagal ke 8 besar, karena tidak ada yang nama-nama yang kita sebut tadi, pasti ada pertimbangan khusus. Tidak serta-merta langsung, oh ini tidak mencapaikan, enggak. Akan duduk bareng lagi untuk bisa melihat. Kan Pak Erik juga enggak, orang yang enggak gitu melihat ini dengan pemain yang seadanya tampil, akhirnya kita tidak lolos dari grup, tidak memenuhi kuota untuk ke 8 besar. Kemudian kami bilang kan nggak lolos, tiba-tiba dengan diperpanjang, nggak mungkin. Makanya itu feeling saya, dia diperpanjang. Makanya gue kemarin bikin video, gue posting khusus buat Erick Thohir. Pak Erik tolong kontraknya, dan itu gue sengaja posting sebelum pertandingan. Di-mention nggak? Di-notice nggak? Gue mention ke Erick Thohir, beliau pasti sibuk lah, enggak. Timnya pasti ini coachnya. Emang gue siapa? Cuman dalam arti yang gue ingin sampaikan message-nya adalah apapun hasil yang terjadi lawan Jepang, nggak peduli. Gue mau Sinteyong kontraknya diperpanjang. Oke? Kenapa? Karena gue lihat dan gue bilang juga loh, ini kayaknya di bawah si Korea, si Park itu mainnya enak, fluid, kayak tiki taka gaya Vietnam lah, kasar begitu. Iya. Di bawah terusnya kok main kayak begini, nggak jelek, cuman lebih standar mainnya. Nggak perlu kita takuti. Nah ini yang gue takutin kalau seandainya Sinteyong sudah membuat sebuah fondasi, diganti pelatih, mau pelatih itu siapa? Kalau bilang ya nama besar, nah Mourinho kurang nama besar apa? 5 kali dipecat itu. Ngerti nggak? Jadi nggak ngaruh juga nama besar atau apa. Kecocokan. Sekarang kan kita udah cocok. Sinteyong ini kan kalau orang lihat apa namanya di TV serius, nggak bisa bahasa Indonesia, ngomong suka. Tapi kalau kamu lihat video yang beredar pada saat mereka makan, like photo shooting, itu orangnya kocak banget, suka bercanda kan? Iya kan? Jadi anak-anak pun juga cocok gitu sama walaupun apa namanya dia nggak bisa bahasa Indonesia. Nah mungkin itu salah satu yang gue harap belajar dari STY bahasanya. Ya, STY cobalah belajar bahasa Indonesia, itu aja. Tapi gue harap STY diperpanjang ya karena ini. Nanti udah dibangun jeblok lagi, ya kapan majunya? Terkait STY, tuntutan ekspektasi posisi itu memang nggak sederhana. Nggak sesederhana fondasi lah, proses lah atau apapun, enggak. Itu udah ada ukuran-ukuran yang profesionalisme itu.
misalnya achieve target apa enggak. Dan achieve target itu kan bukan sekarang aja yang 16 besar gitu. Sudah 4 tahun apa aja yang harus. Jadi kalau saya dorong PSSI mengevaluasi, ini bukan soal timnas. Saya melihat bahwa persoalan saat ini ada pada STY, karena STY menciptakan polarisasi yang begitu tajam di publik sepak bola, dan itu nggak sehat. Sintayong siap terbang ke Belanda dan negara lain cari penyerang keturunan untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, siap terbang ke Belanda dan negara lain untuk cari penyerang keturunan. Hal itu dilakukan Sintayong untuk mendongkrak daya gedor timnas Indonesia yang belum terlalu kelihatan saat ini. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia diperkuat 5 penyerang. Sebut saja Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Dimas Drajat, Dendi Sulistiawan dan Hoki Caraka. Dari 5 penyerang di atas, 3 pemain diantaranya sempat diturunkan, yakni Rafael Struijk, Hoki Caraka dan Dimas Drajat. Sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil mencetak gol. Secara permainan, khususnya saat melawan Australia, kualitas timnas Indonesia sangat baik, namun minusnya dalam penyelesaian akhir. Karena itu, banyak pencinta sepak bola tanah air yang mendorong PSSI untuk mencari penyerang keturunan di luar negeri. Memang komposisi penyerang masih menjadi masalah. Saat ini saya sudah berdiskusi dengan Pak Erik, Ketua Umum PSSI, agar kita bisa dapat pemain baru yang lebih kuat, kata Sintayong, mengutip dari YouTube Liputan 6, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. Mungkin saya akan terbang ke Belanda atau negara manapun untuk mencari pemain-pemain berdarah Indonesia. Jadi itu salah satu solusi untuk melengkapi pemain di posisi penyerang, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saat ini ada penyerang FC Utrecht, Ole Romeni, yang memiliki darah Indonesia. Mengutip dari akun Instagram @football.indonesia, Ole Romeni yang mencetak 11 gol di Liga Belanda tahun 2022 sampai tahun 2023 memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Selain Ole Romeni, ada Dinzan Bergen, Sparta Rotterdam, dan Delano Ladan, top os penyerang yang memiliki darah Indonesia. Bahkan yang disebut terakhir sudah terang-terangan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Menarik menanti siapa penyerang keturunan yang berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ujung-ujungnya, kualitas timnas Indonesia yang diharapkan terus meningkat. Berita selanjutnya, pelatih timnas Indonesia, Sintayong menyebut 4 pemain kunci timnas Indonesia yang bisa membantu memenuhi target di Piala Asia U23 2024 mendatang. Setelah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong masih punya 1 event lagi untuk unjuk gigi yang bisa diganjar kontrak hingga 2027. Ajang yang dimaksud adalah Piala Asia U23 2024 yang digelar April tahun 2024 mendatang. Sintayong mengharapkan timnas U23 Indonesia berhasil lolos hingga semifinal sekaligus menjaga peluang tampil di Olimpiade 2024. Jadi untuk sepak bola Indonesia berkembang, kita harus lolos dari penyisihan grup, sampai ke babak 8 besar, dan babak 4 besar walaupun Piala Asia U23, ujar Sintayong sebagaimana dikutip dari YouTube Erick Thohir, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Sin juga menyebut 4 pemain yang menurutnya bisa membantu timnas U23 Indonesia memenuhi target di Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Elkan Bagot dan Justin Hubner. Baru persiapan kita akan baik, apalagi jika kita bisa memanggil pemain seperti Marcelino, Ivar, Justin, Elkan, dan ini cukup bisa diuji untuk bisa lolos sampai babak 8 besar, dan malah bisa lebih dari itu, kata Sintayong. Keempat pemain tersebut memang juga jadi andalan di timnas Indonesia senior saat Piala Asia 2023 lalu. Namun untuk Piala Asia U23 2024 klub-klub abroad yang menaungi pemain-pemain tersebut bisa jadi tak melepas mereka karena ajang tersebut tidak masuk agenda FIFA. Ketum PSSI, Erick Thohir mengaku akan mengusahakan pemain-pemain pilihan Sintayong untuk bisa dibawa ke Piala Asia U23 2024. Saya ini pemimpin yang ingin tim saya sukses. Saya juga dekat dengan para pemain, kadang-kadang saya justru tipe pemimpin yang mengapresiasi tim, kata Erick Thohir. Mendorong tim supaya sukses karena saya yakin kesuksesan saya pun karena tim saya. Garansi tidak mungkin, tapi kita mendorong 110% pemain itu bisa gabung, lanjutnya.
Apakah Erick Thohir mampu melobi pemain yang diminta Sintayong untuk bisa tampil di Piala Asia U23 2024? Hanya waktu yang bisa menjawab. Erick Thohir menjelaskan, dia akan coba melakukan komunikasi terkait masalah ini. Semua itu sudah kita bicarakan dari tahun kemarin, Coach Sintayong mau, saya mau, PSSI mau, pemain mau, liga ya kita harus bicara, kata Erick Thohir. Seperti klub-klub yang di luar negeri, dalam negeri, semua kan upaya. Tidak ada istilahnya kita tidak mau mencapai target, tambahnya.